Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Cika, selamat pagi pemirsa Berita Satu TV. Oke, Mas Nafan, ini kemarin kalau kita simak, ini IHSG kan ditutup stand up applause begitu ya, melesat. Tapi pagi ini justru Iya, betul sekali. dibuka melemah 0,08%. Analisis Anda apa yang terjadi? Ya, di sini kalau untuk update ya pergerakan IHSG memang sempat terkoreksi tipis ya, tapi pada akhirnya juga mengalami penguatan tipis sekitar 0,04 atau 0,02% gitu. Sepertinya di sini kinerja IHSG memang relatif lebih baik ya kalau misalnya jika kita bandingkan dengan kinerja daripada Nikkei. Nikkei aja juga melemah 3%. Kemudian juga terdapat ASX 200 misalkan, itu pun juga 0,83%. Misalkan Kospi itu melemah 2,31% begitu. Kalau misalkan untuk Tiongkok memang saat ini sedang hari libur begitu, jadi otomatis market tutup gitu. Memang kita akui juga pergerakan IHSG yang mengalami konsolidasi ini juga tidak terlepas dari misalkan adanya sentimen positif dari kinerja penguatan harga komoditas dunia begitu. Misalkan kalau saya pantau memang terdapat minyak, misalkan kemudian juga ada harga emas, kemudian juga ada CPO bahkan timah. Ya, untuk minyak, CPO dan timah pun juga rata-rata harga itu menguat di atas 1% kalau saya ingat begitu, karena juga pasar juga merespon positif berkaitan dengan misalkan kenaikan global demand begitu, dan juga berkaitan dengan tightening supply begitu. Dan sementara itu pun juga sebenarnya juga penguatan IHSG pada hari ini pun juga sebenarnya terbatas ya, karena juga terdapat sentimen negatif dari misalnya kinerja indeks di regional Asia yang memang cenderung melemah karena mengikuti efek domino ekonomi negatif dari pelemahan bursa di Amerika Serikat ya. Pada waktu itu ya memang kalau kita akui juga para pelaku pasar khawatir gitu mengenai adanya misalnya potensi terjadinya tensi perdagangan ya antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalkan, kemudian juga berkaitan dengan dinamika politik di Amerika Serikat gitu ya, di mana misalkan juga Biden ini juga mendorong Kongres ya misalnya pada minggu ini dalam rangka untuk meningkatkan debt ceiling begitu ya. Karena memang sejauh ini kalau misalkan jika tidak terjadi peningkatan hal tersebut, takutnya pada Desember akan dikhawatirkan terjadi shutdown begitu. Kemudian juga di sisi lain para pelaku pasar juga melihat ya, karena memang terjadi tren kenaikan harga komoditas, misalkan di Amerika Serikat kan minyak ya, rising inflation ya. Kenaikan inflasi di Amerika Serikat pun juga ini juga merupakan isu ya, atau enggak yang memang ini juga didigest oleh para pelaku pasar begitu, sehingga sepertinya ini juga termasuk bagian dari ini ya, sikap prudent dari para pelaku pasar dalam hal wait and see begitu ya, sambil nanti misalkan sentimen negatif tersebut menurut saya mereda begitu. Oke, coba kita ke dalam negeri. Di sini juga kebijakan PPKM kembali diperpanjang. Ini dampaknya akan seperti apa terhadap IHSG? Ya, memang kita akui kebijakan pemerintah dalam hal untuk memperpanjang PPKM memang dilakukan seperti itu untuk trennya itu tiap 2 minggu begitu ya misalkan. Karena kalau kita melihat memang sejauh ini kan memang saya melihat pengendalian COVID-19 di tanah air pun juga berjalan efektif gitu. Tapi meskipun demikian kalau misalkan kita melihat dari vaccination progress pun juga masih di bawah 50% gitu ya untuk total vaccination dari seluruh penduduk di tanah air. Pada minggu lalu saja saya itu ingat sekitar 33% begitu ya dari total penduduk Indonesia sudah fully vaccinated begitu ya. Dan memang kita akui juga bahwasannya terdapat lembaga internasional yang misalkan kalau saya ingat tuh ada OECD, kemudian juga ada Asian Development Bank, kemudian juga ada World Bank yang memang merevisi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena ini juga berkaitan dengan adanya ini akselerasi vaksinasi massal pun juga kalau menurut saya mesti ditingkatkan gitu ya, agar supaya bisa meningkatkan optimisme bagi para pelaku pasar tentunya begitu. Oke, selain itu juga Merck juga sudah umumkan obat anti COVID ya, Molnupiravir. Ini cukup signifikankah untuk menjadi sentimen positif? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya perkembangan
perkembangan dari dinamika farmasi gitu ya dalam hal untuk menciptakan obat anti COVID ya. Kalau dari Merck itu kan molnupiravir ya, memang benar. Itu pun kalau menurut saya semestinya kalau misalkan jika sudah distribusikan secara efektif ya di seluruh dunia begitu ya. Dan juga bahkan kalau misalkan jika terdapat emiten-emiten farmasi di Indonesia yang bisa katakanlah mendapatkan license untuk memproduksi molnupiravir tersebut begitu, saya pikir ini juga akan menambah optimisme tambahan gitu ya bagi para pelaku pasar, karena kalau kita tahu memang untuk perkiraan harga atau price dari molnupiravir tersebut itu memang agak mahal, tapi kalau misalkan jika diproduksi secara massal di tanah air, ya saya pikir harga tersebut pastinya juga akan ditekan, apalagi kalau misalkan jika pemerintah menerapkan subsidi begitu ya, atau dari stimulus begitu, ini juga turut membantu begitu ya kalau menurut saya dalam hal untuk peningkatan optimisme bahwasannya pemulihan ekonomi pun juga terus dalam rangka on the right track begitu. Karena kalau kita melihat dari dinamika tren kasus COVID di tanah air yang memang melandai, tapi kan kita juga melihat potensi terjadinya adanya potensi gelombang ketiga misalkan. Itu pun juga mesti perlu dicermati oleh kita bersama tentunya begitu. Oke, kita kembali tadi ke Tiongkok lagi. Ini Evergrande, ini dampak krisisnya sudah terasa di beberapa negara seperti Swedia misalnya. Untuk di Indonesia sendiri akan seperti apa, Mas Nafan, terutama di sektor properti? Di sini kalau saya melihat ya untuk sektor properti, di sini kalau untuk sektor properti di sini sepertinya masih ini ya, memang kalau dari REG atau relative rotation graph itu kan dari leading, tapi sepertinya kelihatannya agak menurun menuju ke weakening begitu ya. Kalau misalkan jika saya lihat pada daily relative rotation graph begitu ya, mungkin kalau sentimennya saya pikir mengenai krisis Evergrande atau gagal bayar dari Evergrande tersebut mungkin terdapat efek domino begitu. Tapi kan setidaknya kalau misalkan jika saya ingat ya, untuk properti misalkan sekelas Pewon, CTRA, kemudian juga untuk BSDE misalkan, kalau setahu saya masih belum terdapat kerjasama dengan perusahaan properti dari Tiongkok begitu. Semestinya juga untuk emiten-emiten tersebut yang saya sebutkan tadi, ini juga semestinya masih tergolong sustainable begitu kalau menurut saya begitu. Oke, untuk sentimen ini, sentimen apa saja yang akan mendongkrak kinerja IHSG? Di sini kalau misalkan jika untuk hari ini memang kalau dari domestik tadi, kalau selain daripada perpanjang PPKM, kita juga telah mengetahui ya misalkan berkaitan dengan ekspansifnya kinerja PMI manufacturing di tanah air begitu. Kalau nggak salah tuh saya ingat tuh sekitar 53 ya, sudah ekspansif begitu ya, di atas 50 begitu. Itu pun juga menandakan bahwasannya aktivitas manufaktur pun juga sudah menggeliat begitu ya di tanah air, meskipun pemerintah menerapkan perpanjangan PPKM, tapi kan setidaknya kan levelnya kan diturunkan gitu kan, tingkat level ya begitu. Dan itu pun juga hal ini diapresiasi oleh para pelaku pasar, sehingga ini juga meningkatkan arus produktivitas dari manufaktur tersebut begitu. Kemudian kalau misalkan jika untuk sentimen luar negeri ya, tadi seperti yang saya sebutkan, untuk hari ini ya biasanya sih para pelaku pasar tentunya mengamati adanya potensi kenaikan inflasi misalkan, kemudian juga berkaitan dengan adanya dinamika politik di Amerika Serikat ya, khususnya dalam hal memperjuangkan debt ceiling dari Biden ya di Kongres Amerika Serikat tentunya pada minggu ini. Kemudian juga berkaitan dengan tadi Evergrande, kemudian juga berkaitan dengan adanya US and China trade tensions, itu yang menurut saya juga lagi diamati oleh para pelaku pasar tentunya. Oke, baik. Terakhir, Mas Nafan, rekomendasi saham dari Anda yang menarik untuk dicermati? Di sini kalau saya amati ya, kalau dari berdasarkan price and volume ya, dari penutupan harga kemarin, di sini saya rekomendasi ada Asus, kemudian juga ada Antam, ada Breeze, kemudian juga ada LPKR, berikutnya ada Teens, kemudian ada Elsa, Java, dan PTRO. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan atas informasi serta analisisnya. Ya, terima kasih Mas Cikal. Baik pemirsa, demikian Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta. Dan pemirsa, bagaimana